Night. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Assalamualaikum guys, perkenalkan nama saya Suhaina Maulani, nomor NIM 2001050, jurusan PAUD kelas 1B semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang 1. Pengertian anak usia dini, 2. Pengertian PAUD, ketiga, karakteristik anak usia dini, keempat, urgensi atau pentingnya pendidikan anak usia dini, kelima, layanan PAUD yang meliputi formal, informal, dan non-formal, keenam, landasan penyelenggaraan PAUD, dan yang ketujuh, pemikiran tokoh dan pakar PAUD. Pertama, pengertian anak usia dini. Anak usia dini adalah sosok individu yang sedang menjalankan proses perkembangan dengan pesat dan sangat fundamental bagi kehidupan selanjutnya. Anak usia dini adalah anak yang berada pada rentang usia 0 sampai dengan 8 tahun. Pada masa ini, proses pertumbuhan dan perkembangan dalam berbagai aspek seperti fisik, sosial, emosional, bahasa, dan kognitif sedang mengalami masa yang tercepat dalam rentang perkembangan hidup manusia. Anak usia dini dibagi menjadi 4 tahap, yaitu pertama, masa bayi dari usia 0 sampai dengan 12 bulan. Yang kedua, masa kanak-kanak atau batita dari usia 1 sampai dengan 3 tahun. Yang ketiga, masa persekolahan dari usia 3 sampai 5 tahun, dan yang keempat, masa persekolahan dasar dari usia 6 sampai dengan 8 tahun. Yang kedua, pengertian PAUD. PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar, yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk menempuh pertumbuhan dan perkembangan jasmani agar anak siap menempuh pendidikan yang lebih lanjut. Yang ketiga, karakteristik anak usia dini. Karakteristik anak usia 0 sampai dengan 1 tahun adalah 1. Memiliki keterampilan motorik seperti berguling, duduk, berdiri, dan berjalan. Kedua, kemampuan panca indera berupa melihat atau mengamati, meraba, mendengar, mencium, dan mengecap dengan memasukkan setiap benda ke mulut. Ketiga, bentuk komunikasinya masih sebatas nonverbal. Karakteristik anak usia 2 sampai dengan 3 tahun adalah: pertama, anak sangat aktif dan senang mengeksplorasikan benda-benda yang ada di sekitarnya. Kedua, anak mulai belajar mengembangkan kemampuan berbahasa. Ketiga, anak belajar mengembangkan emosi. Karakteristik anak usia 4 sampai dengan 6 tahun. Pertama, anak sangat aktif bergerak dan senang terlibat dalam berbagai kegiatan sehingga dapat membantu mengembangkan otot-ototnya. Kedua, perkembangan bahasa semakin baik. Ketiga, perkembangan kognitif daya pikir anak sangat pesat. Dan yang keempat, bentuk permainan anak masih individu, walaupun dilakukan secara bersama-sama. Yang keempat, urgensi atau pentingnya pendidikan anak usia dini. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif bisa mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian baik, kecerdasan akhlak mulia, serta kemampuan keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.
Yang kelima, layanan pendidikan anak usia dini yang meliputi formal, non-formal, dan informal. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 13 Ayat 1 dinyatakan bahwa jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal, non-formal, dan informal. Yang pertama, pendidikan formal. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang luas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai dengan pendidikan tinggi. Yang kedua, pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan non-formal diselenggarakan di TPA atau Taman Pendidikan Al-Quran, banyak terdapat di masjid dan sebagainya. Dan yang ketiga, pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga atau lingkungan, berbentuk kegiatan belajar secara mandiri atau bimbingan dari keluarga dan orang tua. Alasan pemerintah mengagas pendidikan informal adalah: 1. Pendidikan harus dimulai dari keluarga. 2. Homeschooling, pendidikan formal tapi dilaksanakan secara informal. Dan yang ketiga, anak harus dididik dari lahir. Keenam, landasan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Pertama, landasan yuridis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 tentang perlindungan anak, dinyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dalam rangka mengembangkan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kedua, landasan empiris. Dari segi empiris, banyak sekali penelitian yang menjelaskan bahwa pada waktu manusia lahir, kerangka organisasi otak memuat 100-200 miliar sel otak. Yang ketiga, landasan filosofis. Menurut Bambang Rabandi, landasan filosofis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi. Yang keempat, landasan religius. Landasan religius pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari religi atau agama yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan. Dalam landasan religi, anak merupakan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga dan dibina. Dan yang kelima, landasan keilmuan. Pendidikan anak usia dini pada dasarnya harus meliputi aspek keilmuan yang menjunjung kehidupan anak. Konsep keilmuan PAUD dibangun dari interdisiplin ilmu. Yang ketujuh, pemikiran tokoh dan pakar pendidikan anak usia dini. Pertama, John Heinrich Pestalozzi. John Heinrich Pestalozzi, seorang ahli pendidikan yang lahir pada tahun 1747 sampai dengan 1827. Menurut John Heinrich Pestalozzi, prinsip-prinsip pembimbingan yang diberikan kepada anak adalah: pertama, pendidikan harus didasarkan pada psikologi anak. Kedua, anak berkembang secara fisik, mental, dan moral melalui pengalaman. Ketiga, pengalaman-pengalaman harus meliputi kesan yang menyenangkan. Keempat, pengalaman belajar melalui hal-hal yang paling mudah, yang paling sulit, dan yang konkret ke abstrak. Kelima, guru harus mempertimbangkan dan respek kepada hal-hal yang disenangi anak. Dan yang keenam, disiplin dibutuhkan, tetapi harus bersifat yang membangun, bukan untuk menghukum. Yang kedua, Maria Montessori. Maria Montessori lahir di Italia pada tahun 1896. Penerapan pandangan Montessori berdasarkan teorinya, Montessori membebaskan setiap anak belajar menurut tempo dengan caranya sendiri.
dan materi yang dipilihnya sendiri dan ditentukan berdasarkan taraf kemampuan dan minatnya. Yang ketiga, Friedrich William Froebel. Terdapat 3 prinsip didaktif yang dikemukakan oleh Froebel, yaitu 1. Otaktivitas, kegiatan yang dilakukan anak sendiri atau bersifat individu. 2. Kebebasan, tidak dibatasi dinding masif, perlu di lingkungan terbuka. Dan yang ketiga, pengamatan terhadap alam sekitar melalui eksplorasi dan keingintahuan. Yang keempat, Lev Vygotsky berpendapat bahwa pengetahuan tidak diperoleh dengan cara dialihkan dari orang lain, melainkan merupakan sesuatu yang dibangun dan diciptakan oleh anak. Yang kelima, Sarah Smilansky. Menurut Smilansky, setiap anak harus mengalami pengalaman main yang banyak. Anak usia dini belajar melalui panca inderanya dan melalui hubungan fisik dengan lingkungan. Kebutuhan sensori motor anak didukung ketika disediakan kesempatan untuk berhubungan luas atau di dalam ruangan. Yang keenam, Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta dengan nama Raden Mas Swewardi Swejaningrat. Pemahaman Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan anak usia dini. Ki Hajar Dewantara banyak mempelajari ilmu pendidikan sewaktu beliau diasingkan di Belanda. Froebel dan Montessori merupakan tokoh yang paling sering dijadikan objek belajar oleh beliau. Ciri khas dan pendidikan anak usia dini menurut Ki Hajar Dewantara ialah budi pekerti dan sistem amo. Dan yang ketujuh, Abdullah Nashih Ulwan. Aspek yang harus diperhatikan oleh pendidikan menurut Abdullah Nashih Ulwan ialah 1. Perhatian segi keimanan pada anak, 2. Perhatian segi moral anak, 3. Perhatian segi mental dan intelektual anak, 4. Perhatian dari segi jasmani anak, 5. Perhatian segi psikologi anak, dan yang keenam, perhatian segi sosial anak. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa di share, like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.